Baiklah, ibu guru semuanya, karena tidak ada wafat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan atau materi yaitu tentang peningkatan kompetensi dan penerapan budaya positif di lingkungan SDN Muara Bakti 04. Sebenarnya saya memperkenalkan diri, tentunya nama saya tidak berubah, masih sama, yaitu Nur Hasan Sidik. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi tahun 2022-2023. Mudah-mudahan pengalaman atau pelajaran yang saya dapatkan selama ini berlangsung, pendidikan CGB ini berlangsung, bisa membawa atau menjadi satu inspirasi pada rekan-rekan guru semuanya. Baik, saya akan memaparkan atau menggambarkan tentang materinya, yaitu yang itu yaitu tentang peningkatan kompetensi dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Muara Bakti 04. Karena kebetulan saya bertugas di sekolah ini. Lanjut ya. Nah, tujuan daripada kegiatan ini adalah di mana kita akan memahami tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum, kemudian mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang dengan berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sekarang sudah dimulai, sudah dirintis. Nah, di mana tujuan pendidikan kita saat ini adalah bertujuan untuk menjadikan profil pelajar kita ini yang Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan maaf itu kurang kak ya, memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Lanjut. Nah, topik yang akan kita bahas adalah ada 6 materi. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa tersampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Nah, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik yang nantinya bisa kita renungkan, yang bisa kita pelajari ya, menjadi satu bahan pembelajaran. Yang pertama, kita diminta apakah setuju dengan pertanyaan
di mana hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Artinya dengan memberikan hukuman, apakah ini bisa mendisiplinkan anak-anak kita? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ini bisa kita lihat ya, dari pengalaman-pengalaman kita tentunya selama kita melakukan KBM. Terkadang kita memberikan hukuman seperti itu. Nah, dengan harapan tentunya memberikan materi hukuman yang bersifat tadi membaca bahkan menulis sampai sekian kalimat, 10 kalimat, 20 kalimat, saya tidak akan mengulangi lagi dan sebagainya. Nah, apakah ini bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang disiplin? Nah, kemudian dengan memberi penghargaan, hadiah, kemudian pujian dan sebagainya, apakah ini juga bisa membantu anak-anak kita ini untuk termotivasi di dalam belajar? Karena terkadang kalau sudah terbiasa kita ketika ada anak yang berprestasi kita berikan hadiah, kemudian yang tidak lama tahun tidak diberikan, kita coba tidak diberikan. Apakah motivasinya karena hadiah atau memang motivasi itu terdorong dari keinginan anak itu sendiri? Selanjutnya, nah kita akan bahas tentang saat pertama. Nah, dari pertanyaan pemantik tadi, kira-kira menurut rekan-rekan ini ya, pernyataan tadi yang pertama ya, mungkin ada lupa kali ya. Dengan memberikan hukuman, apakah anak itu bisa menjadi disiplin? Ya, siapa yang ingin menjawab? Ya, memberikan. Ibu Mega, kira-kira menurut Ibu Mega, ya, dengan memberikan hukuman ini, apakah bisa menjadi disiplin anak kita? Menurut saya bisa. Contohnya hukumannya ya tadi membaca apabila misalnya telat masuk kelas, kan jam 7:15 harus sudah di kelas. Dia sering terlambat. Maka agar anak disiplin, kita harus memberikan hukuman, tapi hukumannya bukan hukuman kekerasan. Ya, hukuman fisik, ya, bukan hukuman fisik. Betul. Dengan hukuman misalnya kalau telat berarti besok yang telat maju ke depan membaca dari halaman 1 misalnya sampai halaman sekian, itu kan bisa memotivasi agar lebih disiplin lagi. Ya, itu salah satu pendapat dari rekan-rekan kita. Mudah-mudahan nanti jawaban ini bisa terjawab di materi selanjutnya. Karena di materi selanjutnya itu kita akan bahas tentang kupas semuanya. Kalau tadi Bu Mega mengatakan bahwa dengan memberikan hukuman seperti membaca dan sebagainya ini dapat mendisiplinkan anak, nanti akan kita lihat apakah sepenuhnya itu benar atau tidak, nanti akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya yaitu disiplin tadi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ini dilewatkan saja. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa seorang murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi maksudnya begini, kalau ada murid yang sekiranya kita anggap di luar
kebiasaan, ada faktor kesengajaan dari diri dia itu pengen apa? Diperhatikan. Nah itu makanya sengaja dia berbuat itu. Kalau misalnya saya berbuat seperti ini, bagaimana tanggapan atau sikap daripada baik itu rekan-rekan maupun guru-guru? Dan ini adalah hal yang manusiawi ya, yang lahir dari kita semuanya. Kemudian saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika anak-anak ini berbuat, itu ada dua. Yang pertama, dia sengaja berbuat yang disukai dengan harapan tentunya ada perhatian, terutama sebesar pujian dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, ketika anak-anak kita ini berbuat tidak baik, ya, sebenarnya itu dia pengen diperhatikan, ingin mencari apakah dia berbuat seperti ini itu baik atau tidak. Kalau dibiarkan, makanya perlu kontrol. Nah, disinilah kontrol dari semua, baik guru, orang tua, dan lingkungannya sangat penting. Karena dalam proses pencarian jati diri, ini mereka sengaja berbuat yang di luar akal sehat. Selanjutnya, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dipahaminya bahwa awal-awal siswa kita ini nurut, kita instruksikan, kita arahkan. Lama-kelamaan tentunya mereka juga ada perasaan bosan. Ada juga yang siswa ini mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya saja. Kalau gurunya tidak nyuruh, ya enggak. Nah seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Dari pendapat Ibu Mega tadi nih udah mulai terbuka sedikit ya, jawabannya. Kalau tadi dia sebagai satu bisa mendisiplinkan, ya, nah ini bisa terjawab sedikit. Dalam jangka waktu panjang, apakah itu bisa ada jaminan bahwa dengan memberikan hukuman tadi itu menjadi betul-betul itu disiplin. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon ini menanggapi, ya, menanggapi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ini saya rasa pernah kita alami semua. Seperti ketika kita gagal membujuk anak, mengarahkan anak kita, maka yang terjadi apa? Kalau kamu tidak
mau mendengarkan kata bapak atau ibu guru, maka nilai dan sebagainya itu ancaman. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ada bahasa seperti ini, masuk guru kalah sama murid. Nah, ini juga ada guru berpikir bagaimana caranya supaya hasratnya atau keinginannya ini bisa terwujud. Nah, kemudian teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, ini adalah teori kontrol, ini adalah yang sekarang ini kita jalankan. Kurikulum yang sedang kita jalankan. Jadi kita memberikan sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan, di mana yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jadi bukan paksaan, bukan dorongan dari orang lain. Kemudian selanjutnya, nah, disiplin positif. Nah, ini bagian-bagiannya. Teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, di mana di bagian ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Semua yang dilakukan ini memiliki tujuan. Ketika anak tadi semisal dia tidak mengerjakan tugas, tentu ada alasan atau tujuannya yang perlu kita ketahui, bukan memberikan atau membuat anak ini langsung di justice, seperti itu. Kemudian ada makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasinya adalah dengan memberikan motivasi maka kita akan menghindari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau serta manajer. Yang nanti mudah-mudahan bisa terbahas karena yang terpenting adalah di sini kontrol, 5 kontrol ini. Penghukum seperti apa yang penghukum, kemudian membuat rasa bersalah itu seperti apa. Sebagai teman, bagaimana memantau apa aja yang tugasnya. Kemudian sebagai manajer pimpinan ya. Nah, di sini pimpinan dalam tanda kutip bukan pimpinan lembaga atau sekolah, bukan ya. Pemimpin pembelajar. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Nah, kita sampai kepada apa itu disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, disciplina, yang artinya belajar. Jadi ada pergeseran. Kalau arti sebenarnya disiplin itu belajar, tapi ini oleh kita disiplinnya adalah seperti apa? Mengikuti peraturan. Ini ada pergeseran makna ya. Kemudian makna ini berkonotasi dengan sendiri dari murid-murid Socrates dan Plato, mana kedua orang ini adalah salah satu filosofis dari Yunani. Kemudian lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara,
sebagai bahan ingatan sedikit, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Nama aslinya Ki Hajar Dewantara itu julukan, tapi nama aslinya sama. Badek, masih ingat? Berarti sama saya. Oke, saya bertanya, saya lupa. Ki Hajar Dewantara ini adalah namanya Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Beliau adalah salah satu pejuang atau pahlawan ya di bidang pendidikan. Membaca biografi beliau, inilah yang makanya beliau sekarang ini atau ditetapkan sebagai pahlawan pendidikan, karena pendidikan yang ada di kita ini semuanya berkiblat ya kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini kita harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain atau eksternal ya, bukan dalam diri kita sendiri. Jadi ada keinginan, ada kesadaran dalam diri kita ini ya, untuk bisa ya, mengatur atau mendisiplinkan diri kita. Karena kalau disiplin itu langsung lahir, tiba-tiba lahir dari orang lain, ya, tadi jangka waktunya tidak panjang. Tapi kalau kebiasaan ya, atau disiplin kita dimulai dari atau terlahir keluar dalam diri kita sendiri, maka dengan sendirinya apapun itu yang terjadi ya, maka tidak akan terlalu berpengaruh. Sebagai contoh, kalau kebiasaan kita sholat ya, sholat awal-awal kita akan dipaksa, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan dan itu terdorong dalam diri kita sendiri, ketika waktu sholat sudah masuk ya, kalau yang lahir dalam diri sendiri itu dia langsung berangkat. Mau orang bilang berkabur gak aja, belum komat, belum salawatan, walau kayak Allah rakaat pertama. Nah, kalau sudah terbiasa kita tepat waktu, mau itu dibilang begitu tetap ditinggal. Makanya di Arab ya, yang pernah berangkat semuanya, ya, berangkat semuanya saya dua atau dibalik. Ya. Kalau Bapak Ibu belakangan saya duluan, seperti itu. Ya. Jadi karena terlahir dalam diri sendiri sudah terbiasa rasa disiplin ini, ketika sudah azan maka semuanya ditinggal. Sanksi itu nanti akan dibahas lagi. Selanjutnya, nah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser dalam pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, di mana slogannya itu adalah beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kita dipacu, dituntut untuk bisa menjadikan anak-anak kita ini orang yang kreatif, orang yang tidak meninggalkan rasa bergotong royong
yang kalau dalam istilah berkolaborasi ya. Kemudian bernalar kritis ya. Jadi jangan nurut aja ya. Walaupun itu salah. Nah ini di sini perlu kita bernalar kritis. Kemudian mandiri ya. Berusaha. Jangan tergantung ada si ini, ada si itu. Nah ini usaha kita. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu guru ya, di sekolah teman buat 04 ini ada pertanyaan nih. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid kita di kelas? Kalau seandainya apa alasannya? Mengapa? Nah, Ibu Dana, kira-kira apa? Nilai-nilai apa itu kebajikan yang dapat dirasakan yang sangat penting, yang urgent sekarang itu? Kira-kira apa? Ya, nilai kebajikan. Apa? Apakah moralnya, akhlak begitu dan kenapa kalau seandainya itu kenapa? Akhlaknya. Akhlaknya yang perlu ditingkatkan. Mengapa akhlak yang perlu ditingkatkan, bukan pengetahuannya? Seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu adalah salah satu yang perlu kita apa? Kita telusuri terus, kita gali, ya. Kita cari supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang memang berakhlak, ya. Akhlak mulia. Kemudian selanjutnya, nah dalam rangka menciptakan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi bukan hanya guru kelas 1 saja, ya, yang gerak-gerak, yang bergerak anak-anak, ya. Ternyata harus semuanya, ya. Baik guru kelas maupun guru bidang selanjutnya. Nah ini adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ini ada dua motivasi yang dapat kita dapatkan. Yang pertama dari eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini ketika anak-anak ya tadi yang disampaikan oleh Bu Mega tadi itu ya terlambat dan sebagainya dapat hukuman. Jadi dengan memberikan hukuman itu supaya diharapkan anak ini bisa disiplin. Berarti kan itu dari eksternal, ada sesuatu yang anak-anak ini takutkan, gitu. Dan kemudian yang berikutnya mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya pernah ketika jimit ya, dengan guru penggerak dan fasilitator ya, masuk PP. Ini setelah ada satu kasus ya, di mana mengharapkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi begini, ketika kita sebagai guru ya, rata-rata semuanya kan itu ada nilainya. Kalau yang PNS SKP misalnya dulu DP3. Siapa yang tepat waktu berarti kan nilai bagus. Ada yang istilahnya mau dinilai ataupun tidak dinilai karena sudah menjadi satu kebiasaan, maka dia tidak mengharapkan imbalan. Terkadang orang bekerja berbuat itu karena memang ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalan nggak mau, ya. Jadi itu hitungan. Itu hak kita semuanya. Tapi yang jelas, ketika kita bekerja atau melakukan apapun itu dalam kehidupan, boleh berharap tapi jangan terlalu mengharapkan. Karena biasanya kalau mengharapkan ketika itu tidak ada, kecewa. Janji dong, ya. Selanjutnya, nah
Dari ketiga jenis tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita? Ya, yang tentang disiplin, apakah dari eksternal ataupun dari anak sendiri internal motivasinya? Hah? Ya, internal itu dari kesadaran diri sendiri. Kalau eksternal itu karena memang dia takut kalau dia salah dapat hukuman. Kalau dia bagus dia mendapatkan imbalan. Ya, kira yang mana itu? Eksternal. Nah ini mindset ini harus bisa diubah. Ya. Memang tidak mudah, ya, karena butuh proses. Saya juga pernah pada waktu Juli itu, saya pernah sampaikan begini. Zaman dulu ketika seorang mau pindah rumah ataupun mau hajatan, ini semuanya tidak ada nilai uangnya, materinya. Jadi semuanya itu dapat dengan rasa gotong royong, kebersamaan. Tentunya ikhlas tentunya. Kalau sekarang semuanya itu dihitung dengan uang. Ya, kalau tidak ada uang, nggak dibantu. Nah, mindset ini harus dirubah karena ini pendidikan kita ini berciri khaskan adalah bergotong royong, menanamkan gotong royong. Seperti itu. Lanjutnya. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita itu bekerja itu bukan hanya karena adanya perintah ataupun diperintah. Ada dan tidak adanya perintah. Ya, kalau sudah menjadi satu aturan kita laksanakan. Kan, tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya kita tidak hanya bisa menginstruksikan, menganjurkan pemerintah begitu, tapi juga kita harus pandai memerintah diri kita sendiri. Selama ini kita bisa renungkan satu minggu seperti apa saya ketika proses KPM itu, berapa kali saya sering terlambat, berapa kali saya sering tidak sesuai dengan kapasitas saya. Nah ini kita itu mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan adanya restitusi ini adalah sebagai salah satu evaluasi dari renungan. Nah, tentunya kita di setiap kelas itu ada satu kejadian yang sekiranya itu anak-anak diri kita ini yang sering diejek atau dibully. Nah ini tindakan kita apa? Nah, dengan melakukan restitusi, maka tentunya anak yang dibully tadi itu dia minder. Belum kita menyelesaikan yang berbuat bully. Kemudian korbannya ini juga kan harus ditangani. Nah ini dengan restitusi kita lakukan evaluasi dan berikan satu diskusi, ya, kita berpikir bersama-sama dengan anak yang tersebut, maka akan melahirkan sebuah solusi. Selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri restitusi ya. 9 yang pertama adalah menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya. Jadi kalau misalkan Bu Mega mengatakan ada anak terlambat kemudian langsung disuruh membaca dan sebagainya,
Ini kan penawaran ya, paksaan. Oh, saya belum bisa baca. Wah, harus. Nah, kita berikan satu solusi. Kira-kira apa nih hukuman yang baik untuk kamu supaya kamu ini apa? Ada perubahan, gitu, seperti itu. Usah pengen baca, ya kita baca. Nah, kasih pilihan. Kasih pilihan. Bu, sampai makan. Kemudian, terus ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Biar tenang ketika merenungi. Ya kalau anak tentunya dia harus bisa merenung ya. Ini mau jadi apa? Biasanya anak-anak itu punya banyak cita-cita. Ini juga berlaku untuk kita sebagai guru. Ya, tapi merenungkan itu melihat ke dalam diri kita. Harus sering kita evaluasi apa yang kita lakukan selama dalam KBM. Tentunya kan tidak sempurna. Masih jauh dari hal itu. Ya, tentunya ada yang baik, yang mana yang baik, mana yang kurang baik, dan yang kurang baik yang harus kita perbaiki. Selanjutnya, ya, identitas gagal. Tadi hukuman, identitas gagal hukuman. Dan dengan adanya disiplin, konsekuensi dari sisi ini adalah identitas sukses. Jadi memberikan hukuman ini dikriteriakan sebagai identitas yang gagal. Jadi kalau kita memberikan hukuman, karena hukuman ini adalah paksaan. Hukuman itu kan memaksa. Mau tidak mau harus mau. Itu hukuman. Tapi kalau dengan kita melakukan identitas disiplin, maka nanti melahirkan anak-anak kita ini menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, nah ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman inilah sesuatu yang menyakitkan, ya, yang harus terjadi. Ya, tadi istilahnya mau tidak mau harus mau. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Tadi pilihan. Ya. Kalau kita terlambat, kira-kira apa konsekuensinya? Dia udah tahu. Ya. Nanti itu akan kita bahas dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, tindakan guru. Ya. Tadi ini ada satu pernyataan yang Bapak Ibu pilih. Kira-kira yang pertama masuk kepada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Karena sering terlambat anaknya. Hukuman. Kenapa hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Yang kalimat itu adalah saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman. Kenapa hukuman? Tadi kan hukuman itu yang menyakitkan. Ini termasuk menyakitkan nggak ini? Ini termasuk menyakitkan nggak? Menyakitkan. Iya, karena memaksa kan 100 kali. Kurang 100 kali nggak bisa. Berarti itu adalah hukuman. Dan kemudian juga sama dengan lari mengelilingi lapangan basket. Murid diminta untuk push up, menggantikan kertas tugas teman yang telah dituliskan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan tindakan itu, ya dia harus tahu konsekuensinya. Karena merugikan orang lain. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Maksudnya ini ya, itu ada kata yang hilang. Kata yang hilang karena ngantuk kali. Harusnya murid disuruh berdiri begitu. Karena tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah.
ataupun disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu yang hitam. Iya, disuruh copot ya. Iya, itu apa? Apa? Hukuman itu meyakinkan, berbagi sepatu. Ya. Ini lebih dekat kepada hukuman. Karena kalau konsekuensi itu harus dilihat dari keyakinan kelas nanti. Ya. Gitu ya. Karena memang ini ketika dia harus tidak pakai sepatu seharian karena sepatunya warnanya beda kan menyakitkan. Ya, dia lain pakai sepatu dia kagak kan, karena dia punya sepatu hanya karena apa? Tidak memakai sepatu yang sama. Begitu. Nah sama ya, lari mengelilingi karena basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu pelajaran videoka. Untuk yang lari videoka doang. Kalau budak agama apa? Baca Quran. Saya baru berarti tahu. Nah lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Tadi ya, apa yang tepat untuk mendapatkan hadiah misalkan ya, karena melihat itu ya. Nah, atau siapa yang ranking pertama ya, akan mendapatkan hadiah yang nilainya misalkan rata-rata harus 90 ya. Betul dia ranking 1 tapi rata-ratanya bukan 80 ya. Ini juga apa tadi itu memang sudah diukur dilihat seperti itu. Nah, kalau mengungkap beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang tidak sama dengan menghukum seseorang. Jadi memaksa juga. Dengan kita berikan hadiah itu sebenarnya hukuman juga. Tanpa kita sadari, ya. Karena kita bias menganggap hukuman dengan penghargaan. Padahal ini dihukum. Makanya namanya hukuman penghargaan. Lanjut. Nah, pengaruh jangka panjangnya. Ini ada pengaruhnya. Kalau kita berikan penghargaan, ini ada jangka panjangnya. Tadi orang pasti akan mengejar penghargaan itu. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif ya. Adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ini tadi persyaratannya. Kalau kamu berhasil dapat ranking 1 dengan nilai memuaskan, Bapak akan berikan sepeda. Seperti itu. Ya, sementara dia sadar kan kalau dia nggak mau tapi dipaku. Ada apa yang ada? Anak itu merasa stres, tertekan. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang akan merasa iri ya. Nah, si A sangat baik ya, kalau penghargaan ini. Sementara kan yang di B, ya, dia doang. Seperti itu. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi kita kalau memberikan tanggapan ya, jangan langsung menjustis bahwa itu salah ya. Kita lempar dulu baru nanti kita arahkan begitu. Karena kadang-kadang
anak kita sifat menjawabnya itu spontan, ya, begitu. Nantinya penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Biasa ketika sudah berhasil, udah ya, tidak ditingkatkan lagi, ya kan sudah berhasil. Sementara yang tidak belum memperoleh, dia harus berusaha. Akhirnya jadi lebih baik ketimbang yang sudah mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, membuatkan kreativitas. Ini juga hampir sama, ya. Lanjut, penghargaan hukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Kenapa yang mendapatkan ranking 2 ini merasa paling dihukum? Karena dia kayak ranking 1 tapi nggak dapat. Kenapa? Ya. Akhirnya apa? Merasa apa? Diremehkan kan? Tidak berhasil kan? Itu persen seperti itu. Makanya sekarang tidak ada apa? Rankingan. Dalam rangka apa tujuannya? Untuk memotivasi anak-anak ini belajar dengan sungguh-sungguh, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, motivasi dalam diri sendiri, ya, sudah tadi digambarkan. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti apa? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, karena setelah diteliti, setelah berdasarkan realita, seorang yang jatuh dari kendaraan roda 2 yang tidak pakai helm ini rata-rata lukanya itu lebih parah ketimbang dengan yang menggunakan helm. Nah, keyakinan kelas ini adalah bentuknya, ya, secara umum saja kesepakatan, ya, kesepakatan kelas kita. Misalnya tadi saya malu untuk datang terlambat, ya, itu keyakinan kelas seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan. Kemudian ketika belajar, apa yang disepakati, ya, agar anak kita ini bisa meyakini keyakinan kelasnya. Ketika dia ada yang salah atau tidak benar, dia akan ingat dengan keyakinan kelasnya. Lanjut. Nah, ini adalah pilihan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Yang mana? Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Yang mana datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, yang keempat aktif dalam pembelajaran dan terakhir tertib. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah guru dan murid saling menyayangi? Ini perlu ya, untuk kita ada SMA ya. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan datang tepat waktu. Ini keyakinan kelas. Ini yang harus kita buat, harus kita tanamkan di dalam kelas kita, ya.
baik itu oleh guru kelas maupun guru mapel ya, tadi. Lanjut. Nah ini kegiatan pendalaman ya, KPLT dan JT. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian tersenyum ramah. Yang rata-rata anak-anak kita ini jalan aja. Tidak ada bahasa basi kalau kata bahasa kita mah. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kamu udah aturan. Tapi kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ya dia berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab merasa ini adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab kita bersama. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, pada prinsipnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kasih sayang itu sama. Dianya nggak ada. Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah atau dikenal istilahnya survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Itu yang pokok. Kemudian selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jadi diri kita, anak-anak kita juga apa tuh? Perlu kasih sayang dan rasa diterima dia di kelasnya, di sekolahnya. Doa bilang. Ya. Nah ini ya. Kemudian yang selanjutnya penguasaan, ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga terbiasa rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi ketika anak yang berprestasi ini, ya, berarti kan dia mengalahkan ya, rekan-rekan yang lain. Ketika ada anak yang berprestasi, nah ini dia butuh pengakuan. Ternyata saya lah yang hebat. Seperti itu kebutuhan dasar kita sebenarnya. Ya, semuanya memiliki itu. Pokoknya kalau nggak nurut, itu penguasaan juga. Ya, seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Kita salah satu kebutuhan dasar kita. Selanjutnya kesenangan. Ya, kita punya hak untuk tertawa, untuk bermain, untuk bercanda, ya, bersenda-gurau dan lain sebagainya. Dan juga kesenangan ya membuat diri kita itu senang. Ya. Apa? Membuat diri senang. Ya jangan senang aja. Makan. Ya. Oh, cuma makan deh. Order di sini.
Insya Allah bakso nggak ada kali. Tahu itu belum pesan ya. Diamond ya. Iya. Biasanya Bu Ade pesan. Pesannya Bu Ade, tahu Bu Ade. Ya. Pesan ya. Terus Lanjut. Eksplorasi konsep. 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol yang tadi awal kita bahas karena ini dasar dalam kurikulum Merdeka itu ini dasar paling dasar karena nanti kita akan terlihat kita berada di posisi yang mana ya? Dari penghubung ngomel-ngomel hukum kamu ya semuanya ini penghubung pusat, nah itu kan penghubung juga. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kita apa? Kita dongengin. Kita kasih apa? Gambaran. Kita kasih pandangan. Ya. Ini memberikan. Jadi kan soalnya tuh anak itu dengan perbuatan tadi itu dia merasakan kebersalahannya. Ya. Oh, ternyata saya itu begitu. Sehingga kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali. Berarti kan kalau seorang ibu mengatakan seperti itu atau seorang guru mengatakan seperti itu, jika seolah bahwa bahwa guru itu ngurusin dia itu anak-anak kita apa? Capek, ya, itu. Jadi kan dia apa yang dilakukan, ternyata saya mengecewakan atau membuat guru saya itu merasa lelah, ya, seperti itu. Benar itu ya? Serius? Ya, yang mana ya? Itu kalau mau keluar ya keluar. Ya. Kemudian teman. Alhamdulillah. Dari 10 orang ini yang puasa sama akhirnya. Kemudian, sebagai teman, nah ini guru sebagai teman, orang tua sebagai teman itu seperti apa? Nah, jadi kita harus sadar saling apa? Kerjasama. Biasanya kalau teman itu saling apa? Saling bantu. Ketika ada temannya mengalami satu kesulitan, aduh tolongin gimana caranya kan gitu kan. Nah, sama kalau guru pun atau kita ya ketika ada anak kita minta kepada anak kita, aduh kamu yang tertib supaya apa? Berserapi nanti kan kalau semisal ya, ada pengawas, ada ibu kepala sekolah dan sebagainya, kita apa? Tapi, nah itu kita sebagai teman ngasih tahu, bilangin. Ya. Kemudian pemantau. Nah kalau pemantau ini dia hanya mempertanyakan aja. Jadi ketika anak itu melakukan salah dia, tapi dipanggil. Jadi kamu melakukan apa? Nah kan ada konsekuensinya. Ya, kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya ini, hukumannya ini. Tidak cuma begitu aja. Jadi anak itu suruh pikir dewek, ya. Suruh berpikir sendiri. Ya. Nah kemudian sebagai manajer, nah, yang terakhir sebagai manajer ini lebih kepada pengayom, ya. Tidak salah mengayomi. Jadi merasa betul-betul keberadaan diri kita ini sangat diharapkan. Ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, maka kita ajak komunikasi, kita komunikasi kepada anak, kita ajak diskusi. Nah, seperti misalkan anak kita sering berkata-kata tidak baik, berucap dengan bahasanya sendiri, berkata-kata kotor. Nah itu kita ajak bicara. Nah dalam keyakinan kelas misalkan apa yang sudah kamu lakukan tadi kira-kira itu sudah benar atau belum? Kalau misalkan tidak benar, dia jawab berarti dia menyadari. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ya, setelah kamu lakukan itu? Misalkan kata dia saya minta maaf Pak. Nah silakan kamu minta maaf. Nah ini adalah salah satu fungsi daripada manajer. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Contoh yang biasa kita alami. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu.
Nanti tuh. Ya. Ini apa ini? Segitiga restitusi. Ya. Terakhir ya. Segitiga restitusi ini adalah di mana kita akan melakukan ya, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan videonya masih ada ya. Maksudnya gimana ya, coba.
Ini salah satu Suaranya gak masuk ke sound. Masuk pakai itu ya, pribadi. ya. Terima udah tadi ya Pak ya. Nah ini salah satu contoh, kasus di mana anak ini melakukan satu kesalahan. Nah, di sini adalah menanyakan identitas. Salah. Nah itu yang itu. Sebelumnya. Satunya lagi. Nah itu. Gak kayak guru beneran ya? Terpaksa begini. Hukuman berat. Itu. Nah ini adalah salah satu contoh ya. Iya ini. Nah ini saya ambil contoh kemarin kelas 6 ya. Itu azan. Ya. Azan. Nah lanjut ke materi tadi. Nah, sampai kita kepada materi terakhir. Nah, saya rasa sudah selesai, cukup ya? Belum? Nah, contoh ya. Nah ini tadi mengenai keyakinan, kemudian validasi kebutuhan ya. Dimana guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya ketika anak ini berbuat kesalahan, dan kalau seandainya kita tidak cegah atau dia sendiri tidak menahan dirinya, maka bisa saja hal yang lebih buruk terjadi. Namun tidak dilakukan, berarti ini adalah salah satu potensi baik yang perlu kita jaga. Kita akan kita berikan penghargaan. Nah seperti itu. Nah dari semua materi tadi itu. Nah kan keyakinan sudah ya, habis ya, selesai. Refleksi. Nah
Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang bisa jawab, insya Allah. Nah, ya seperti itu, bukan hadiah ucapan terima kasih. Siapa yang mau jawab? Saya boleh kali ya? Boleh. Memang ngaceng dari kemarin. Apa tuh? Ya, silakan. Dari bumi atau yang mana? Silakan. Bu Dini apa? Kira-kira? Ibu Kiki, Ibu Ika, Ibu Umi. Apa aja sekarang? Apa aja maksudnya? Menurut Ibu kira-kira apa yang dari materi itu kira-kira ada nggak yang bisa dirubah paradigmanya? Gitu. Saya lebih jelas lagi materinya. Coba apa? Kita belajar sama-sama. Ya, siapa yang menjawab? Bumi. Ini yang Bumi. Mana? Saya. Ya kira-kira apa itu dari dua pertanyaan itu yang bisa dijawab yang mana? Perasaan apa yang muncul selama meditasi ini? Apa? Yang gampang boleh ya? Ya, sendiri berapa? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, apa kira? Pastinya Yang dirasakan ya, yang dirasakan selama mengikuti kegiatan ini. Apa bosannya? disiplinnya anak-anak terkadang zaman sekarang. Ya, berarti merasa dengan adanya materi ini akan mengubah cara kita untuk mendisiplinkan. Ternyata itu tidak dilakukan. Ya, jadi ada penambahan wawasan. Ya, terima kasih. Umi ya, Umi. Terus Saya boleh Pak. ya, silakan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini. Jadi yang pertama saya mendapatkan pencerahan kembali tentang apa sih makna disiplin positif dan apa sih perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi gitu. Jadi memang terkadang di kelas pun saya masih seringnya itu saya sebagai pembuat rasa bersalah. Saya sering sekali ke anak-anak, kenapa kamu begini? Kalau kayak gini, kamu gak kasihan sama orang tua kamu sudah membiayai kamu sekolah tapi kamu sekolahnya kayak gini. Nah itu kan sebagai pembuat rasa bersalah ya, yang seharusnya nanti bisa saya rubah menjadi apa tadi? Bisa manajer atau bisa menjadi teman gitu Pak. Cuma memang hal itu nggak bisa langsung terjadi gitu kan, memang butuh proses. Tapi ya mungkin proses yang dilalui harusnya menjadi proses yang maju atau proses yang lebih baik gitu ya Pak ya. Berkembang. Paling itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, itulah maksud daripada dilakukannya implementasi filosofi daripada penyajian di Mataram. Sudah selesai ya. Belum terakhir itu masih ada. Nah, kaget saya kaget apalagi Bu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan pada Ibu terima kasih dan mohon maaf apabila selama kegiatan ini banyak yang kurang daripada lebihnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Dari saya, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ibu tuh.